warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya yang kami muliakan, kami mohon penjelasannya. Apakah boleh apabila ada seorang wanita ataupun perempuan yang melantunkan suara atau melantunkan ayat suci Al-Quran, tetapi waktu di dalam membacakan itu didampingi dengan seorang tawa lain jenis bukan mahramnya, dan apabila ada kegiatan apapun selalu antara perempuan dan pria itu selalu bersama, apakah boleh seperti itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dunia pendidikan ada marhalah. Ada marhalah irsyad. Irsyad itu adalah bimbingan untuk pangkat tinggi. Ada marhalah dakwah. Marhalah dakwah itu untuk yang lain tidak boleh, di sini bisa boleh. Di dalam membaca Al-Quran itu ada jika marhalah hanya marhalah dakwah. Misalnya ada di kampung-kampung yang masih Masya Allah dalam beragamanya sangat pas-pasan, yang bisa ngaji hanya 2-1 orang, yang bisa baca qasidah hanya 2-1 orang, laki-lakinya juga jarang, sehingga kalau ada acara perempuan yang ditonjolkan, sehingga ada perempuan membaca Al-Quran, ingin mengenalkan Al-Quran melalui perempuan. Dalam marhalah dakwah ini adalah sah-sah saja, tapi harus berakhir suatu ketika jika ternyata sudah ada pengganti kaum laki-laki yang bisa membaca, harus laki-laki. Ini marhalah dakwah. Itu pun tentunya tidak boleh lagunya meliuk-liuk. Fala takhdu'na bil qawli fayatba'al ladzi fi qalbihi maradun. Perempuan itu dalam madhab kita Imam Syafi'i suaranya bukan aurat. Madhab Malik ya mengatakan suara wanita bukan aurat selagi suaranya normal, tidak mendesah-desah, tidak mendayu-dayu. Kalau sudah suara yang mendesah-desah jadi bermasalah. Baik. Kemudian spesial membaca Al-Quran. Ini ada tantangan lebih berat lagi. Kalau ibu-ibu ngomong, apalagi menyanandungkan lagu, itu kita diperintahkan untuk dengar. Karena urusannya adalah lagu-lagu. Apalagi lagu nggak karu-karuan, malah tidak boleh dengar. Kan gitu. Kalau ibu bersuara, tidak ada perintah bagi kami untuk mendengar. Tapi di saat ibu membaca Al-Quran, ada perintah wa idza quri'al Al-Qur'anu fastami'u lahu. Biarpun ini asalnya adalah untuk bab khutbah, tapi para ulama menyalakan wa idza quri'al Al-Qur'anu fastami'u lahu. Jadi kalau ada Quran dikumandangkan, kita diperintah untuk mendengar. Sementara satu sisi perintah untuk mendengar, tapi yang membaca adalah perempuan. Nah ini bagaimana? Kan begitu, dibahas oleh para ulama dalam hal ini. Maka nanti kesimpulannya begini, kalau dalam marhalah dakwah ibu, jika di tempat itu belum ada yang lainnya, maka dalam hal ini masih diperkenankan dalam marhalah dakwah, karena untuk menjadikan suasana agar meriah. Pun demikian seorang perempuan harus tetap dengan adab dan tata krama. Tapi jika sudah menemukan seorang laki-laki, sudah banyak kaum laki-laki, nggak perlu lagi seorang perempuan seperti itu, nggak perlu lagi. Bahkan perempuan mulia adalah perempuan yang selalu menyembunyikan dirinya, tidak tampil dengan wajahnya, tidak tampil dengan gayanya, tidak tampil dengan suaranya. Suara merdumu adalah untuk suamimu, gitu, hanya untuk suami tercintamu. Maka wanita mulia akan menemukan dirinya, akan tahu dirinya adalah mulia, dia tidak akan obral suaranya. Ini masalah pangkat irsyad, pangkat tinggi. Makanya bagaimana perempuan ini, siapa dia? Perempuan ini adalah dia masih awam di kampung, masih ini dia pengen ngaji. Tidak apa-apa, daripada nanti kalau dilarang patah hati, sakit hati, kemudian juga nggak ada lagi di musola, nggak ada yang bisa ngaji kecuali dia. Ini babnya beda. Tapi siapa dia? Oh, di pesantren banyak laki-laki yang bisa. Oh, banyak ada hafalan Quran. Ngapain dia nonjol-nonjol orang perempuan? Tersembunyi di belakang. Ini adalah masalah petunjuk, masalah irsyad. Jadi seperti ibu, kalau sudah di masyarakat yang sudah banyak pembacanya dari kaum pria, maka hendaknya wanita itu punya kemuliaan menarik diri. Kecuali di kalangan wanita, maka hendaknya, kalau kalangan wanita bebas, seorang wanita di kalangan wanita bebas, boleh bersuara dengan Al-Quran di kalangan wanita. Kemudian membaca Al-Quran berbeda dengan omongan biasa. Kalau berbeda omongan biasa, Nabi ada istri-istri baginda Nabi, guru-guru seorang wanita mengajar laki-laki biasa, seorang ustadzah berceramah biasa, wajar.
menyampaikan pesan-pesan kemuliaan ada di depan kaum laki-laki. Biarpun ada sebagian wanita yang tidak mau, itu masalah kemuliaan. Ada sebagian wanita tidak mau disorot televisi, bagian kemuliaan. Akan tapi ketahuilah, kalau ada seorang perempuan membawakan ceramah, itu boleh kita mendengarnya. Tapi kalau ada suara lagu, ini sudah berbeda. Kalau dibarengi dengan dayu-dayu, lekuk-lekuk yang menjadi hati kita rusak, maka ketahuilah kita tidak boleh mendengarnya. Nas Al-Quran, fala takhdu'na bil qawli, jangan sampai seorang perempuan itu lembutkan ucapannya, wa yatma'alladzi fi qalbihi maradun, sehingga orang laki-laki yang hatinya tidak baik menjadi punya tamak, indahnya, akhirnya apa? Membangkitkan syahwat, lalu ada rasa-rasa yang beda, merusak hati kaum pria. Seperti itu ibu ya. Kalau ibu sudah di wilayah banyak kaum pria yang bisa baca Al-Quran, maka ibu tidak perlu nonjolkan suara ibu di depan kaum pria. Biarkan kaum pria yang nongol. Cukup anda mengaji depan suami, wah pahalanya gede. Nyanyi, nyanyi model apa saja, pokoknya lagunya lagu bener, sholawatan yang merdu di depan depan suami boleh. Depan bapak-bapak nggak perlu. Bapak-bapak juga pengen dengar istrinya, nggak pun dengar suara anda. Dia pengen dengar istrinya sering. Ngapain anda nonjol-nonjolin? Baik, insyaallah. Allah a'lam.